Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang teks editorial. Sebelum saya menjelaskan seperti apa itu teks editorial, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Ronald Tua Sanjaya Simanjuntak, Ketua Kelompok dari Kelompok Geprek Percikan, kelas 12 Logat 3 dari SMK Negeri 8 Medan. Anggota saya ada 4. Yang pertama, Tania Asri Sunami. Yang kedua, Puput Armanda. Yang ketiga, Sri Julia Wahyuni. Dan yang keempat, Azura Natasha. Materi pembelajaran kita tentang teks editorial terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian teks editorial. Yang kedua, tajuk rencana. Yang ketiga, manfaat dan fungsi teks editorial. Yang keempat, ciri-ciri teks editorial. Dan yang kelima, struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang keenam, contoh teks editorial. Kita masuk yang ke pertama, yaitu pengertian teks editorial. Teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Kita masuk yang kedua, yaitu tajuk rencana. Di sini saya mengambil contoh tajuk rencana dari Google. Kalian bisa mencari contoh tajuk rencana atau teks editorial di Google ataupun di koran yang terjual di sekitar rumah kalian, di warung-warung sekitar rumah kalian. Teks tajuk rencana yang saya ambil dari Google berjudul "Tidak ikuti teknologi informasi, guru bisa hambat kualitas pendidikan". Kita masuk yang ketiga, yaitu manfaat dan fungsi teks editorial. Manfaat teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Maksudnya, saat kita membaca teks editorial, kita akan mendapatkan sebuah informasi ataupun lebih dari satu informasi seperti itu. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Maksudnya, saat kita membaca teks editorial, pemikiran kita bisa terangsang. Maksudnya, pikiran kita bisa lebih berpikir, mencerna seperti apa cerita dalam teks editorial itu, berita apa yang yang disampaikan dari teks editorial tersebut, seperti itu. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Setelah pemikiran kita terangsang setelah membaca teks editorial, pembaca pun akan mampu tergerak setelah membaca teks editorial tersebut. Pembaca misalnya seperti contoh tajuk rencana yang saya ambil dari Google, yang berjudul "Tidak ikuti teknologi informasi, guru bisa hambat kualitas pendidikan". Misalnya ada guru yang membaca tajuk rencana yang saya ambil dari Google. Mereka tahu seperti apa
yang bisa menghambat kualitas pendidikan, membuat mereka bisa menghambat atau menghentikan terjadinya hambatan kualitas pendidikan seperti itu. Jadi guru bisa tahu apa yang harus dilakukan ke depannya agar tidak menghambat kualitas pendidikan. Begitu. Yang kita masuk yang ke fungsi teks editorial yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Fungsi dari teks editorial yang ketiga ini hampir sama seperti manfaat teks editorial. Begitu. Dan yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Kita masuk yang keempat dari pembahasan materi kita, yaitu ciri-ciri teks editorial yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Kita masuk yang kelima, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kita masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, adverbia, yaitu yang ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverbia fragmentatif. Kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang,
sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga, verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas, pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima dan yang terakhir yaitu verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat dan merasa, afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Kita masuk yang keenam dari materi pembelajaran kita tentang teks editorial, yaitu contoh dari teks editorial. Di sini saya mengambil salah satu contoh teks editorial dari Google. Kalian bisa mencari contoh teks editorial yang lain dari Google maupun koran yang terjual di warung-warung sekitar rumah kalian, agar wawasan kita lebih luas, lebih bisa mengenal apa itu teks editorial, seperti apa itu teks editorial, apa yang dibahas di dalam teks editorial. Jadi kita bisa tahu dan bisa lebih memahami apa itu teks editorial. Baiklah, saya akan membacakan contoh teks editorial yang saya ambil dari Google. Langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat dengan BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Namun, terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Yang pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Yang kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID-19 dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih,
bersama Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute. Sebetulnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya, yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Penegasan ulangnya adalah, daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek melalui berbagai pusat layanan kesehatan. Sebetulnya, pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Itulah dia contoh teks editorial yang saya dapat dari Google. Kalian bisa mencari tentang apa teks editorial, bertemakan apa teks editorial tersebut. Teks editorial yang saya ambil dari Google ini bertemakan COVID-19, yaitu Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, cepat selesai, cepat hilang dari muka bumi ini, supaya kita bisa sekolah tatap muka lagi, bukan tatap HP, tidak sekolah online lagi, agar kita bisa ketemu teman, saudara, sahabat, keluarga, atau bahkan pacar. Semoga vaksin merah putih ini lancar pekerjaannya, pengolahannya, penanganannya, percepatannya, pengembangannya. Semoga cepat agar seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin semuanya, agar bisa terlaksanakan
aktivitas di luar ruangan, supaya kita juga bisa keluar tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas akan terkenanya COVID-19 yang mematikan ini, COVID-19 yang sudah mendunia, yang bahkan kita saja di rumah terus, dia sudah keliling dunia, ya kan? Semoga cepat berlalu, amin. Dan kalau kegiatan kalian di luar ruangan, di luar rumah tidak terlalu penting, diharapkan tidak usah keluar. Kalau memang penting, jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker 2 lapis. Lapis pertama masker medis dan lapis kedua masker kain, dan selalu menjaga jarak serta mencuci tangan, dan kalau perlu membawa hand sanitizer kemanapun pergi. Ya, itu dia penjelasan saya tentang materi kita yang baru ini, yaitu teks editorial. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti, kalian bisa paham seperti apa itu teks editorial. Kalau kalian tidak paham, boleh ulang lagi video ini. Kalau masih kurang paham juga, kalian bisa searching di Google apa itu teks editorial, agar wawasan kita juga lebih luas. Begitu. Saya juga mohon maaf bila ada kata yang saya katakan kurang pantas. Saya mohon maaf. Apabila juga kalian masih tidak mengerti apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf juga. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian paham dan wawasan kalian lebih luas lagi tentang teks editorial. Sekian penjelasan tentang teks editorial dari saya, Ronaldo Sanjaya Simanjuntak, kelas 12 Boga 3, kelompok Geprek Black Chicken dari SMK Negeri 8 Medan. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi buat kita.